bayangkan apa jadinya Indonesia nanti di 2045. Pemerintah cukup gesit untuk melakukan program-program demi mendorong itu terjadi. Halo Genzi, kembali lagi bersama saya Gekarno dan ya di sini saya sudah bersama Kakak Mersinta. Kakak Mersinta saya panggilnya. Ya, Mersinta. Terima kasih sudah datang di Bajo Talk Podcast. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Siap, terima kasih. Dan segmen ini sebenarnya khusus untuk Genzi, tapi tidak tahu yang nonton ada yang berumur juga, ada yang lebih muda juga, tidak apa-apa. Tapi itu banyak hal yang sebenarnya kita mau sharing di episode ini dan kami sangat senang juga Kakak Mersinta ada waktu untuk sharing. Iya. Banyak hal tentang keresahan-keresahan Genzi, banyak hal perlu saya dan teman-teman semua pelajari juga, perlu saya dan teman-teman semua. Karena saya masih Genzi, umur Genzi saya Kakak. Masih muda, saya masih umur Genzi. Dan salah satunya itu wacana tentang Indonesia Emas 2045. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena kalau orang-orang di luar Flores, di luar Manggarai, ya pemerintah juga kampanyekan hal yang sama tentang Indonesia Emas, yang dimana Indonesia akan menjadi 100 tahun merdeka. Apa yang perlu dipahami oleh Genzi. Tapi sebelumnya saya mau tanya kepada Kakak Mersinta ya tentang konteks Indonesia Emas ini sendiri. Mungkin banyak yang belum tahu sih ya. Saya juga masih pelan-pelan untuk mendalami. Iya. Oke, terima kasih sebelumnya sudah diundang di Bajo Talk. Bajo Talk Podcast. Oke, kalau kita membicarakan tentang Indonesia Emas 2045, ini sebenarnya adalah visi yang cukup agresif dari Presiden Joko Widodo terkait dengan pengembangan negara kita Indonesia untuk bisa menjadi setara dengan negara-negara adidaya lainnya, gitu. Yang mana itu dari Bappenas sendiri itu menyebutkan ada 4 pilar ya. Kalau boleh saya bacakan di sini. Siap. Yang pertama itu adalah tentang pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi dua-dua itu SDM dan pengetahuan. Dan iptek. Nah, di mana di situ harusnya kan ada yang namanya pengembangan kualitas sumber daya manusia, tentang kualitas pendidikan, tentang kualitas masyarakat kita untuk menghadapi situasi globalisasi, perekonomian, keadaan sosial dan lain-lain. Itu untuk yang pertama. Yang kedua terkait dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan, di mana semua hal yang kita lakukan dalam kegiatan perekonomian itu harus mempertimbangkan keberlanjutannya. Jadi bukan hanya tentang mengais profit di saat ini, tapi juga mempertimbangkan tentang bagaimana dampaknya itu nanti akan berpengaruh ke generasi ke depan. Apakah ini akan memiliki dampak jangka panjang, dampak yang merugikan dampak merugikan yang jangka panjang atau seperti apa. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan ketika kita mau memulai sebuah usaha atau perekonomian. Berarti soal sustainability ya. Ya, itu sustainability. Entah nanti ke generasi kita sebelumnya atau juga ke alam. Maksudnya kan itu hal yang betul. Bahwa usaha kita tuh lebih ramah lingkungan, lebih inklusif, di mana itu tidak meninggalkan siapapun dalam kegiatannya. Misalnya orang-orang itu sama-sama punya hak untuk mendapatkan pendidikan, untuk bisa mendapatkan akses terhadap perekonomian misalnya. Tapi karena sesuatu hal, situasi keadaannya, lokasi tempat dia tinggal, itu yang menyulitkan dia untuk mendapatkan akses itu. Nah, karena ini merupakan visi Bappenas nasional dan kemudian menjadi visi utama yang jelas akan berusaha dicapai sampai 2045, itu menurutku pemerintah cukup gesit untuk melakukan program-program demi mendorong itu terjadi. Kan sekarang kan orang-orang yang di kampung aja udah ngerti nih, udah tahu kalau internet itu gimana pakainya seperti itu kan. Itu salah satu contohnya sih, contoh yang paling sederhana lah. Jadi itu beberapa hal terkait konsep Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045. Dan kenapa ini menjadi harus menggait banyak energi dari Genzi? Kalau dari Kakak sendiri gimana kan? Kenapa Genzi lebih berperan sih untuk hal ini gitu. Genzi sekarang itu berberapa? Genzi kan kalian ya? Iya, umur
dari ya umur kelahiran 97 sampai 2000. Oke, 2000-an lah, sekitar usia 20-an ya lah ya sekarang nih. Berarti teman-teman ini di tahun 2045 akan menjadi aktor-aktor utama dalam pengembangan peradaban, dalam pengembangan pemerintahan seperti itu. Coba bayangkan kalau misalnya kita tidak mencoba untuk mempersiapkan generasi yang sekarang ini dengan kualitas pendidikan yang baik, dengan kualitas SDM yang baik. Bayangkan apa jadinya Indonesia nanti di 2045. Itu kenapa Gen Z di tahun 2024 ini perlu sekali untuk upgrade diri, mengupgrade knowledge-nya, mengupgrade jejaringnya, dan bagaimana itu akan punya pengaruh dalam dirinya sendiri dan juga untuk sosial kemudian. Nah, saya sekarang umur 20, berarti 2045 itu saya berapa itu ya? Sekitar 40-an lah ya. Udah jadi pejabat yang apa gitu mungkin nanti. Dan itu nanti kayak banyak wacana juga kayak akan menjadi generasi sandwich, di mana kita mengurus orang tua kita, terus kita juga harus mengurus, kalau kita berkeluarga kita harus urus anak-anak kita, dan itu umur-umur yang harusnya lebih produktif. Dan benar sekali itu tadi kakak buat teman-teman, dan saya juga mulai paham tentang wacana dan rincian konsep tentang Indonesia Emas ini. Mungkin aja teman-teman di luar sana juga bisa mencari lebih detail sebenarnya kakak ya, tentang Indonesia Emas ini sendiri, bagaimana dan konsep dan tujuannya dan goalsnya seperti apa. Tapi setidaknya tadi sudah bahas sedikit. Nah, mungkin hal yang paling penting sih kakak, apa yang kita mau buat, maksudnya apa hal konkret sih, maksudnya dari kakak sendiri apa-apa yang perlu saya dan teman-teman semua mulai dari sekarang atau mulai hari ini, langkah-langkah konkret, terutama teman-teman kita, saya ya di Indonesia Timur yang secara banyak hal masih kurang lah ya, jadi perlu kira-kira mulai dari mana ini sebenarnya? Iya, sebenarnya terkait dengan infrastruktur dan fasilitas itu kita sudah cukup baik lah. Mulai dari terkait dengan kualitas internet, di mana kita bisa mendapatkan semua hal yang kita ingin tahu itu dari internet. Yang jadi pertanyaannya kemudian adalah gimana membangkitkan semangat, membangkitkan motivasi internal, inisiatif bagaimana agar teman-teman di generasi Gen Z itu punya inisiatif untuk belajar dan mengembangkan diri. Oke. Kalau dari saya kemudian, saya nggak akan membicarakan tentang yang topik-topik lain, tapi apa yang saya lakukan untuk turut membantu mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Salah satunya adalah melalui MEA. MEA itu sendiri adalah Manggarai Entrepreneur Academy, di mana itu kita bangun tujuannya adalah untuk memberdayakan ide-ide, kreativitas, inovasi dari anak-anak muda, dari perempuan-perempuan, dan kemudian membawa itu ke dalam bentuk sebuah konsep pengembangan kewirausahaan yang lebih sustain, yang lebih inklusif, dan punya visi yang jelas ke depannya, seperti itu. Jadi melalui MEA ini kita membuat sebuah program di tahun ini. Kebetulan kita bekerja sama dengan Kemenpora dan pemerintah Manggarai Barat sendiri untuk membuat sebuah program jangka panjang. Sebenarnya diawali dari satu program kecil yang kami inisiasi ini, harapannya itu akan menjadi program jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia di Manggarai Barat, terutama di usia-usia Gen Z ya, usia 18 sampai 35 tahun kalau boleh dispesifikasikan, di mana kita ingin menjaring ide-ide usaha atau ide-ide kreatif untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Permasalahan sosial ini bisa nanti dalam bentuk sebuah produk usaha ataupun produk jasa lainnya gitu. Tapi yang menjadi penting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran dulu lah, kesadaran tentang wawasan kewirausahaan, tentang wawasan karakter wirausaha itu sendiri. Dimana kalau kita ngomongin soal kewirausahaan itu, kalau saya bisa analogikan itu, kita sedang berusaha untuk menjelajahi satu hutan belantara yang kita nggak ngerti. Ya, karena dunia pasar itu kan sebelum kita masuk situ kita nggak akan ngerti. Jadi kewirausahaan itu saya analogikan itu seperti itu. Kita dengan modal kita yang terbatas, dengan kemampuan kita yang saat ini, kita berusaha menghimpun jejaring, kita berusaha menghimpun ilmu
yang itu akan kita manfaatkan untuk menjelajahi hutan ini, hutan kewirausahaan ini yang kita pelan-pelan pasti nanti akan ketemu jalannya di mana, jalurnya yang mana. Oke. Ya mungkin saya kasih konteks dulu bahwa kakak Mercedes sendiri itu founder dari Manggarai Entrepreneur Academy. Ya. Kalau boleh tahu kira-kira jenis-jenis orang atau usaha apa yang bisa nanti masuk dan menjadi bagian daripada Entrepreneur Academy ini, kalau boleh tahu? Entrepreneur Academy. Sebenarnya kita tidak memberikan spesifikasi yang macam-macam. Yang pasti itu dia harus punya semangat. Oke. Semangat, punya inisiatif, dia punya kemauan untuk berubah, dia punya kemampuan kritis untuk melihat situasi sosial, permasalahan apa yang sedang ada di lingkungannya, dan upayanya dia untuk menyelesaikan itu seperti apa. Karena untuk menjadi wirausaha itu kita butuh orang yang punya mental yang benar-benar kuat, ya kan? Karena pasti wirausaha itu ada masa naiknya, ada masa turunnya. Seperti kita orang jualan itu kan wirausaha juga ya. Ada masa di mana produk ini akan sangat tinggi penjualannya, tapi ada masa di mana akan sangat menurun. Tingkat kerentanan itu harus dihadapi dengan oleh orang-orang yang punya mental yang kuat. Seperti itu. Benar. Apalagi ini hal baru sih. Kita kalau soal entrepreneurship berarti kita mengarah ke teman-teman pelaku UMKM. Untuk saat ini kakak sudah berapa yang maksudnya sudah tergabung dan kapan maksudnya proses kegiatannya? Kalau secara resmi untuk pembukaan program ini tuh sebenarnya akan kita laksanakan di pertengahan Februari nanti. Jadi kita pertengahan Februari nanti tuh akan ada launching dan juga sosialisasi publik terkait dengan program ini. Gitu. Kalau dari teman-teman MEA sendiri yang kita dorong untuk ikut dalam inkubasi ini, dalam program inkubasi ini, kita menurut data itu kemarin sudah ada sekitar 23 sampai 25 orang yang sudah punya ide usaha, yang sudah sebenarnya tuh akan tahu lah, ini nanti saya ikut ini, saya akan menyampaikan ide tentang ini. Seperti itu. Itu sih. Dan harapannya melalui podcast ini juga, harapannya teman-teman akan banyak juga nih yang akan ikut daftar nanti di situ. Pasti. Lagi teman-teman Gen Z ya. Dan kayaknya kita juga tertarik sih kakak untuk mungkin menjadi bagian dari kegiatan itu nanti. Ya, pasti. Mungkin kita bagian dari broadcaster itu, bagian dari yang menyebarluaskan, maksudnya lebih ke bagaimana edukasi dasar mengenai UMKM itu. Betul itu bisa juga. Tapi itu bisa bergabung kan untuk bisa bagian dong. Edukasinya untuk digitalnya. Maksudnya kakak nanti mungkin lebih ke arah mengumpulkan masanya dulu untuk disosialisasi secara langsung, dan mungkin kita lebih kita undang-undang UMKM yang berpengalaman di Labuan Bajo, kita akan tanya lebih ke bagaimana perjalanan mereka. Karena nanti kalau mungkin kegiatan kakak kan untuk talk, mungkin ada kayak talk show dan lain-lain kan mungkin tidak lama, lebih ke bagaimana proses teknis dan lain-lain, bagaimana perizinan, dan kita lebih ke bagaimana membangkitkan motivasi melalui pelaku-pelaku yang mungkin sudah sukses, yang mungkin sekarang sudah naik. Mungkin kita akan bergabung. Betul. Jadi menggunakan local champion untuk bisa menarik minat dari para pelaku, benar. calon pelaku. Iya, itu sebenarnya goals teman-teman saya dan teman-teman Jet Talks, teman-teman podcast yang lain sih. Harusnya tadi kan di sini tuh ada produk-produk orang-orang kita, produk-produk UMKM yang harusnya sudah ada di meja ini, tapi ada satu dan lain hal yang kayaknya kita tunggu lebih banyak dikenal oleh orang banyak dulu, baru kita mulai promosi teman-teman yang lain. Berarti itu salah satu tadi hal konkret yang kakak sedang jalani juga, yang sedang kita godok bersama dengan teman-teman di internal MEA sendiri, dan juga ini kolaborasi ya. Jadi kita benar-benar membuka ruang ekspresi untuk teman-teman lain, misal dari Bajo Talk Podcast, untuk bisa bergabung. Tinggal nanti teman-teman akan mengambil perannya di mana dalam program ini. Gitu. Ada satu yang kakak sudah share ke saya waktu itu tentang salah satu
Mungkin itu bagian daripada Mea juga. Kakak pernah kirim ke saya tuh TikTok Terkait- Jalin Nusantara. Itu tuh ya. konteksnya gimana tuh Kak? Ya, Teman-teman TikTok juga Jalin yang saya juga Nusantara. tahu, ya. TikTok Jalin Nusantara itu sebenarnya adalah program kolaborasi juga Iya, iya. yang awalnya itu diselenggarakan oleh Plus, platform usaha sosial, dan juga TikTok Jalin Nusantara. Dan untuk penyelenggara lokalnya kita bekerja sama dengan MEA dan juga ada program itu tadi Labuan Bajo Bis Oke. Katalis. Yang ini berfokusnya itu untuk lebih ke digital marketing untuk mendorong teman-teman pelaku usaha untuk lebih aktif lagi menjadi Iya, iya. seorang content creator Oke, oke. menggunakan dan memanfaatkan platform TikTok dan Tokopedia ya, karena sekarang ada TikTok Shop yang bergabung bukan bergabung tapi mungkin lebih ke bekerja sama dengan Tokopedia. Nah, melalui program ini kita mau mendorong mereka untuk bisa lebih aktif lagi di penjualan secara online, Iya, iya, iya. memperkenalkan produk itu melalui konten-konten video pendek Iya, yang di iya, TikTok iya. itu. Menarik sih, karena banyak saya juga sempat ya nonton lah, selalu muncul di FYP juga bagaimana orang-orang di luar ya tidak butuh toko fisik untuk bagaimana berjualan, dan itu sedang tren sekali, dan jangan sampai kita di sini tertinggal sih. Ya, Dan itu bagus sekali. Mungkin teman-teman di luar sana sudah ada banyak yang sudah memulai itu. ya, sudah memulai, dan saya juga kemarin sempat kirim ke teman-teman di kampus, mungkin masih banyak yang daftar di TikTok dan Nusantara ini. Tapi ada hal-hal lain, maksudnya hal-hal konkret lain. Kalau tadi soal bagaimana entrepreneur, bagaimana kita berwirausaha, kira-kira ada hal lain yang apa yang menjadi keresahan yang gitu? Ya bisa menjadi keresahan, juga bisa menjadi kalau di luar sana mungkin ada teman-teman yang kayaknya saya tidak bisa fokus ke kewirausahaan. Mungkin saya fokus ke hal lain kayak gitu. Oke, sebenarnya hal itu tuh tidak pernah menjadi masalah ya. Semua orang itu pasti punya tujuannya masing-masing, punya keahliannya masing-masing, punya passionnya masing-masing. Dan itu tidak akan pernah ada masalah karena kita memilih untuk itu. Yang akan menjadi hal yang perlu disoroti itu adalah sejauh mana kita benar-benar serius untuk melakukannya. Apakah itu sudah benar-benar menjadi passion yang benar-benar kuat, menjadi niche dari apa yang ingin kita lakukan. Kita ingin dikenal seperti apa, itu dari apa yang akan kita lakukan ini gitu kan. Misalnya kalau gue dikenal sebagai seorang pelukis nih gitu. Itu akan menjadi personal branding yang sangat kuat. Terus juga ada banyak teman-teman lain di luar sana yang punya hal dengan konsisten mereka lakukan, itu akan menjadi personal branding. Tentang bagaimana mengembangkan diri, dan itu semuanya positif, semuanya baik. Benar-benar. Tidak harus melalui kewirausahaan, tapi kita mendorong untuk anak-anak muda punya kemauan berwirausaha. Seperti itu. Menarik kalau kita ngobrol soal media sosial, kemudian soal branding. Nah, saya juga kuliah di marketing, dan setiap hari itu terus bicara tentang branding. Dan ada satu konteks yang mungkin saya dan kakak nanti bisa kasih pandangan berbeda juga, bisa sama juga, bahwa kita setiap hari, teman-teman Gen Z dan saya juga, dibebani sama banyak hal di media sosial, bagaimana semua orang di media sosial menunjukkan bagaimana menghasilkan uang dengan cepat. Ya bisa ambil konteksnya soal seorang YouTuber atau mungkin seorang TikToker selalu flexing bagaimana menghasilkan uang secara cepat, dan itu pengaruh kepada saya juga, kepada teman-teman Gen Z, dan akhirnya outputnya ada yang elegan, banyak orang membuat konten dengan bagus edukasi, ada yang kurang ini, maksudnya banyak yang mau viral cepat. Dan yang penting terkenal aja gitu ya. Yang penting terkenal aja. Kalau dari kakak sendiri nih gimana ini, maksudnya harus bagaimana? Maksudnya semua orang berhak di media sosial, tapi hal-hal dasar apa yang mungkin kakak punya pandangan sendiri? Ya, semua orang berhak bermedia sosial dan mengekspresikan keinginannya ya. Tapi kemudian di situ kita kan juga perlu mempertimbangkan tentang keberlanjutan. Hal yang cepat viral itu otomatis ya. Dari hal yang selama ini kita lihat itu, hal yang cepat viral itu akan cepat turun. Benar. Jarang sekali yang cepat viral, dia akan terus viral. Oke. Ya.
Tapi berbeda dengan hal yang dirintis mulai dari kecil-kecil tapi konsisten. Iya. Dia akan tetap ada di situ, kalaupun jatuh itu nggak akan sejauh itu gitu. Iya, benar. Jadi tentang bagaimana kita memberikan nilai dan value dan esensi kenapa kita harus membuat konten ini. Iya. Hal edukatif apa yang saya berikan melalui konten ini. Itu menurut saya tuh juga penting juga untuk dipertimbangkan. Jangan yang hanya membuat konten hanya untuk hahihi, flexing sana sini, Iya. menunjukkan saya punya ini loh, saya seperti ini loh. Iya. Itu nggak apa-apa sebenarnya, itu ekspresi orang masing-masing. Tapi saya punya kecenderungan untuk setidaknya apa yang saya lakukan ini, kalaupun tidak memberikan manfaat ke orang lain, setidaknya tidak merugikan orang lain. Iya. Dan alangkah lebih baiknya juga apa yang saya lakukan akan memberikan manfaat untuk orang lain. Misalnya misalnya G punya pengikut yang banyak nih di TikTok, di YouTube maupun di Instagram gitu. G bisa memanfaatkan itu bukan hanya untuk sebagai alat atau tempat show off tentang pencapaiannya, tapi lebih ke tips dan trik untuk menjadi seperti G sekarang. Okay. Itu akan bisa menjadi sebuah hal yang inspiratif kemudian. Dan tidak meninggalkan value. Yang hanya instan itu akan cepat hilang. Ada di sini ada 2 poin itu kayak branding dan konsisten. Kalau dari saya lebih benar juga dan mungkin sama, tapi dari saya lebih konkret. Misalnya teman-teman sekarang penyanyi atau mungkin punya bakat menyanyi, ya mungkin setiap hari ngontennya cover lagu. Bisa. Misalnya teman-teman dance, ada teman saya itu dance dan dia konsisten dance dan followersnya banyak. Kan karena ada satu kejadian di mana orang dengan branding yang kuat akan lebih unggul dari orang yang secara knowledge bagus juga, atau dua orang yang punya pengetahuan yang sama. 2 orang lulusan marketing yang sama misalnya, tapi satu orang yang secara brandingnya kuat dan yang satu orang lebih dipilih, kemudian bahkan bisa menjadi lebih menemukan banyak kesempatan gitu. Ada satu teman saya yang dulu dia kuliahnya itu pertanian. Karena dia bangun di media sosial dengan bagus, dia cepat update dengan yang sedang terjadi, dan dia sekarang menjadi menjadi seorang marketer di hotel, dan itu berbeda sekali dengan basic pendidikan yang dia punya. Dan poinnya adalah konsistensi dengan hal-hal yang kecil. Ya, konsisten dengan apa yang kita lakukan. Sekalipun itu mungkin berbeda ya dengan apa yang kita pelajari secara formal, itu nggak apa-apa. Karena semua proses yang kita lewati, sekalipun pendidikan yang pernah kita tempuh itu sangat berbeda dengan apa yang sekarang ini kita lakukan, tapi itu tetap punya pengaruh untuk membangun konsep berpikir, membangun mindset, membangun jejaring kita. Itu akan sangat tetap punya manfaat. Jadi untuk teman-teman yang sekarang bekerja dan ternyata itu tidak sesuai dengan background perkuliahan atau sekolahnya dulu seperti apa, nggak apa-apa. Itu hal kan sekarang itu hal yang wajar aja, karena semakin berkembangnya peradaban kita nih, kita dilihat bukan dari kita sekolah di mana, tapi lebih ke apa yang bisa kita buat. Apalagi dampak teknologi AI, banyak lulusan ataupun pekerjaan diganti oleh teknologi, dan itu yang menjadi tantangan kita juga. Kalau kami yang masih kuliah mungkin, tapi yang sudah lulusan tahun 2000 atau mungkin tahun 90-an agak mulai bimbang nih, karena banyak pekerjaan. Tapi untuk kita mungkin di Indonesia atau di Flores belum terlalu kentara sih, tapi kalau luar negeri itu lumayan meresahkan juga bagaimana perkembangan teknologi yang
yang pesat ya. Ya, pesat. Dan sebenarnya cukup menunggu waktu saja sampai itu berimbas sampai ke Flores. Benar. Iya kan? Jadi Ya. kita lebih harus mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Jangan menjadikan teknologi itu sebagai musuh sih, kalau menurutku. Benar. Tapi tentang bagaimana kita yang seorang human memanfaatkan artificial intelligence itu. Iya, benar. Jangan kemudian yang mereka yang akan menggantikan, karena menurutku apa yang dilakukan oleh AI itu nggak akan pernah sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Oke. Karena Benar. misalnya ini AI yang banyak banget ya dipakai oleh teman-teman itu, ChatGPT lah dan lain-lain. Iya. Saya pakai terus di kampus. Saya pakai ChatGPT terus. Coba bandingkan hasil penggunaan ChatGPT itu dengan penulisan kita yang menggunakan pemikiran kita, menggunakan feel-nya kita. Karena kita kemudian akan menulis sesuai dengan apa yang kita tahu, apa yang kita rasakan tentang hal tertentu gitu. Sedangkan kalau ChatGPT ini kayak lebih ke chatbot gitu. Iya nggak sih? Kayak berarti kayak ini orang nulis aja tanpa ada pesan kesan yang muncul gitu dalam tulisan itu. Jadi kayak kosong aja gitu. Ya, itu satu dari beberapa teknologi AI. Tapi kalau saya pribadi kayaknya kita tetap akui keberadaan AI ini, karena maksudnya kita semua ini berada dalam situasi di mana harus semuanya cepat, harus instan. Maksudnya kalau kita kerja di perusahaan hotel atau apapun, perusahaan maunya kerjanya cepat. Iya. Maunya semuanya itu on time, kayak live langsung jadi gitu. Ya, langsung jadi. Maka AI hadir untuk itu. Dan kalau kita kayaknya AI itu terlalu instan, ya tidak apa-apa, karena itu kebutuhan industri juga. Maksudnya perdebatan itu saya juga sering dapat juga di luar. Mereka bilang itu bisa pakai AI itu kadang buat otak kita lemah. Tapi malah yang lebih cepat yang kita ambil. Maksudnya perusahaan menuntut kita untuk cepat, dan kita tidak boleh tertinggal sih. Itu menjadi kadang perdebatan kita dan beberapa teman-teman dan beberapa dosen juga, ada beberapa sih yang kita ngobrol sama-sama. Mungkin kembali ke ini Kakak. Oke. Kembali ke tadi kita bahas tentang UMKM dan saya Kakak juga tahu bahwa sudah banyak UMKM Labuan Bajo, banyak sekali. Tetapi masalahnya adalah maksudnya banyaknya produk UMKM. Tapi ownernya ini secara umum atau secara spesifik ini hanya dimiliki oleh satu orang atau dua orang saja. Banyak UMKM hanya dimiliki oleh satu orang saja. Maksudnya, dan secara umur juga, maksudnya di sini belum ada peran anak-anak muda sih UMKM ini. Maksudnya ada gensi belum menyadari ini. Mungkin sudah menyadari, hanya mungkin ya step-stepnya ke sana itu belum dapat. Ya. Itu menjadi hal yang menjadi problem statement kenapa kami membuat program ini sebenarnya kemudian. Karena kita melihat kalau secara jumlah ya, kuantitas pemuda di sini di Manggarai Barat itu cukup banyak. Ya kan? Kalau misal kita kumpulkan itu dalam satu RT itu mungkin ada sekitar setengahnya itu adalah pemuda. Gitu. Mungkin kalau boleh kasarnya kita hitungnya seperti itu. Tapi kemudian mereka kemana? Ya kan, mereka ngapain? Apakah mereka sudah melakukan upaya-upaya untuk pengembangan diri seperti itu? Nah, disitulah kemudian kita mencoba untuk memberi stimulan. Apakah wirausaha ini cocok nggak untuk kalian gitu? Coba dong dipelajari dulu. Jadi kita mencoba untuk memberikan pemahaman terkait kewirausahaan sendiri kepada teman-teman wirausaha. Bukan wirausaha, tapi calon wirausaha di kelompok usia Gen Z gitu. Harapannya mereka akan punya pilihan terkait dengan apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Dan juga anak muda ini kan punya semangat, punya kreativitas yang tak terbatas ya. Semangatnya itu berapi-api, sangat berbeda dengan kelompok usia yang berbeda, misalnya di usia saya maupun di usia di atas saya gitu kan. Dan semangat-semangat ini kemudian kalau tidak kita manfaatkan itu juga akan menguap percuma gitu. Oleh karena itulah kemudian kita memberikan stimulan melalui wirausaha itu. Bisa jadi
kita melalui program ini akan memunculkan wirausaha muda dari kelompok usia Gen Z. Iya, iya. Harapannya itu sih. Oke. Tapi kalau soal menumbuhkan semangat dan minat dari para Gen Z ini, saya juga dan teman-teman lain itu kan sebenarnya kalau secara fasilitas dan apa ya, inspirasi mungkin banyak kayak kalau kita mau buka bisnis apa ini yang maksudnya kopi ataupun snack kan step-stepnya kita bisa temukan di internet. Bagaimana cara promosinya kita bisa temukan di ChatGPT ataupun di internet. Bagaimana sekarang sudah banyak platform TikTok dan lain-lain. Lalu tutorial bagaimana membuat covernya juga ada di YouTube. Lalu bagaimana proses menghitung BIP dan lain-lain sudah banyak juga di internet dan lain-lain. Tapi kenapa anak-anak muda dan teman-teman saya dan ya di Labuan Bajo lah ya masih banyak yang belum belum mulai lah. Ya. Yang pertama itu adalah kita perlu memvalidasi pasar dulu ya. Oke. Validasi pasar. Apakah pasar membutuhkan produk yang ingin teman-teman bikin? Oke, bisa. Ya kan? Kita nggak mungkin membuat sebuah produk yang tidak diinginkan pasar. Ya, kalau kita membuat produk yang tidak diinginkan pasar, itu berarti bisa dibilang produk kita ini ya hanya untuk ekspresi kita, eksperimen saja, kepuasan kita saja untuk membuat satu produk ini. Tapi kalau kemudian kita orientasinya itu untuk penetrasi pasar, kita perlu memvalidasi pasar, riset pasar itu penting banget, ya kan? Labuan Bajo itu kota pariwisata, tapi di situ juga banyak sekali permasalahan, di situ banyak sekali peluang sebenarnya. Nah, sebenarnya untuk menentukan usaha apa sih yang bagus untuk dikembangkan oleh anak-anak muda, kita lakukan riset pasar dulu. Mana yang paling sesuai dengan kemampuan, mana yang paling sesuai dengan kemauan, passionnya anak-anak muda ini, dan bagaimana mereka bisa mencapai itu. Kalau pasar sudah ada sebenarnya, kita tinggal menyesuaikan saja produknya. Oke. Ya kan, misalnya pasar butuh kopi yang robusta, yang pahit lah, entah itu nanti gimana caranya teman-teman bikin. Produk yang akan kita bikin adalah yang sesuai dengan spesifikasi permintaan pasar. Itu ya pasti akan terserap. Karena sudah ada orang yang akan, calon pembeli udah ada nih. Tapi kadang kita tergiur untuk melakukan atau membuat produk yang eksperimental. Ya. Jadi yang hanya lebih ke kepuasan pribadi tadi. Ya itu nggak apa-apa karena ekspresi diri, ya eksperimen itu penting juga untuk melatih kreativitas dan lain-lain. Tapi kemudian kita perlu memfokuskan yang memang itu khusus untuk bisnis dan memang itu untuk ditekuni secara betul gitu. Itu sih validasi pasar sih menurut aku yang menjadi penting karena basis datanya itu nanti akan bisa dimanfaatkan ke banyak hal. Iya, percuma nanti kita terlalu semangat tapi pasarnya tidak ada. Apalagi sebenarnya kita orang-orang di sini kalau secara sumber daya itu banyak sekali. Sumber daya alam, sumber daya manusia banyak sekali. Daratan juga ya subur dan banyak menghasilkan. Tapi mungkin yang mendasar kalau dari saya pribadi ya lebih ke mental sih sebenarnya. Yang paling dasar sih menurut saya mental sih perlu diutamakan dulu, maksudnya coba untuk ditumbuhkan dulu. Saya juga masih mencoba untuk ya kita juga pernah bikin beberapa produk juga di kampus dan juga ya berdasarkan riset pasar yang kita sudah buat sebelumnya. Ya semuanya kayak berjalan, hanya saja ada satu dan lain hal yang buat kita stop dulu karena ada prioritas yang kita jalankan. Oke, kita tadi sudah berapa menit ini kita ngobrolnya. Dan terima kasih kakak, banyak hal yang kita sudah bicarakan tadi dan semoga ini juga bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Tapi ini sebenarnya untuk saya juga karena saya sumuran Gen Z dan butuh banyak hal lagi, butuh asupan lagi. Tapi terima kasih banyak kepada kakak Marsinta sudah hadir di Jet Talks, bicara banyak hal dan semoga ini nanti kita bisa bergabung di program kita, kakak ya. dan kita sama-sama ya memanggil banyak teman-teman untuk bergabung dan
mungkin kakak boleh kasih tahu juga bagaimana bergabungnya, prosesnya dan lain-lain. Oke. Itu sangat penting juga untuk Untuk bergabung dalam program ini, kita akan membuka link pendaftarannya itu di sekitar bulan Februari pertengahan. Tapi sebelum itu pun kita teman-teman juga sudah boleh tuh untuk mengunjungi Instagramnya kita di @mea.enterprise. Itu kita bisa ngobrolin, mendiskusikan apa saja gitu di situ, terutama terkait dengan minat dan kewirausahaan untuk anak muda. Itu sih. Dan terus mungkin aku boleh kasih closing statement. Iya, siap. Satu hal yang mungkin aku bisa sampaikan untuk teman-teman Gen Z ya, bahwa jangan pernah insecure karena kita masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri, kita masing-masing punya kelebihannya kita sendiri. PR-nya kita adalah memaksimalkan itu. Yang membatasi kita adalah apa yang bisa kita bayangkan, bukan apa yang ada. Jadi sebenarnya itu akan sangat luas terkait dengan apa yang bisa kita capai. Kalau dari saya sering muncul sih di Jet Talk, tapi saya mungkin untuk diri saya sendiri sini. Ya, mulai saja dulu sih. #mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Iya, mulai aja dulu. Ya mungkin itu saja dari episode yang sangat menarik ini sebenarnya sih. Semoga nanti banyak nonton dan banyak yang mulai pelan-pelan paham tentang Indonesia Emas 2045, mulailah hal-hal kecil untuk menuju ke sana. Memang kelihatannya masih lama, tapi waktu sih berjalan. Masih lama, itu tinggal berapa tahun lagi. Kayak yang paling penting lakukan apa yang kalian mau fokuskan, udah itu aja sih sebenarnya. Benar sekali. Mungkin itu sudah dari kami. See you di next episode.